Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang pemirsa. Tentunya senang sekali pada siang hari ini kita dapat kembali berjumpa dalam program Kabar Jambi. Nah, seperti apa kabar Anda? Kita sudah berada di penghujung tahun nih pemirsa, dan semoga di penghujung tahun ini tentunya kita tetap terus bersemangat untuk menunjukkan kinerja kita dan juga aktivitas kita pada hari ini. Dan semoga pemirsa yang ada di rumah tetap dalam keadaan sehat walafiat. Nah pemirsa, di Kabar Jambi kali ini lagi dan lagi kami mengundang dua orang pemuda yang sangat luar biasa, dan mereka juga merupakan seorang perempuan. Kalau kita berbicara tentang perempuan, perempuan ini sekarang tidak diidentikan lagi dengan penyediaan logistik rumah tangga, tetapi juga perempuan-perempuan zaman now ini sudah menunjukkan kualitas dirinya karena sudah banyak yang berprestasi dan juga berkarir di bidangnya masing-masing. Dan untuk tamu kita hari ini, langsung saja saya perkenalkan kepada Anda pemirsa, perempuan zaman now yang tentunya mereka memiliki prestasi dan juga karir yang bagus sekali. Yang pertama, saya akan perkenalkan, di sebelah saya telah hadir Putri Hijabfluencer Jambi, Melissa Bella Kurnia, SPD. Selamat siang, Selamat siang. Bella. Iya. Bertemu lagi kita, Bella. Alhamdulillah. Nah, Bella kemarin sempat ke Jakarta kemarin ya? Iya benar Bang. Nah, nanti kita akan ceritakan bagaimana kiprah Bella untuk meraih prestasi di Jakarta. Tapi sehat ya, Bella? Alhamdulillah sehat Bang. Sehat. Kalau tadi dari mana, Bella? Liburan dong pasti. Di Jakarta kemarin aja yang liburannya. Oh, balik ke Jambi, Iya, aktivitas Jambi aktivitas lagi lagi ya? ya, benar. Baiklah, terima kasih Bella sudah hadir bersama kami di TVRI Jambi. Dan selanjutnya, di sebelah Bella tak kalah muda juga pemirsa. Kita sudah mengundang seorang dokter muda, dokter gigi. Usianya masih muda tetapi sudah bisa membangun sebuah klinik dan juga sudah bisa merekrut beragam tenaga kerja, beberapa orang tenaga kerja. Kita sudah bersama dokter gigi Rizky Dwi Lestari. Hai dokter. Selamat siang dokter. Sehat dokter? Alhamdulillah sehat. Kalau dokter tuh selalu sehat, selalu cerah ya. Iya, alhamdulillah, Mas Amzal. Tapi dokter libur nggak nih? Izin sebentar. Oh, izin sebentar. Kan ada undangan dari Mas Amzal. Bisa izin sebentar. Kirain masih dalam rangkaian libur Natal dan Tahun sudah Baru ya? selesai Mas Amzal liburnya kemarin. Jadi kemarin sempat libur berapa hari dokter? 2 hari aja, kan tanggal merahnya 2 hari ya. Oh, 25, 26. Iya, benar. Abis itu kerja lagi ya? Benar, Mas Luar Amzal. biasa. Terima kasih banyak Iya, Mas dokter Amzal. gigi Rizky Dwi Lestari sudah menyempatkan hadir bersama kami. Kita nanti akan sharing nih bagaimana kiprah mereka mulai dari Bella yang mendapatkan prestasi yang sangat luar biasa dan juga membanggakan Provinsi Jambi. Begitu juga dengan karir dari seorang dokter gigi Dwi Lestari yang bisa merekrut tenaga kerja nih pemirsa. Nah, untuk Anda yang mungkin ingin bergabung bersama kami di perbincangan kami pada siang hari ini, Anda bisa bergabung di 0741 66385 atau di 0811 7433 133. Saya ke Bella dulu nih, Bella. Bella, dikasih tahu dulu dong aktivitas Bella sekarang tuh apain aja sih? Kalau aktivitas Bella sekarang ngajar. Ngajar. Iya. Bella ngajar di mana nih? Ngajar di Pondok Pesantren Tahfiz Quran Rodotul Quran Al Hidayah. Sejak kapan ngajar Bella? Sudah 1 tahun yang lalu. Selain ngajar ada aktivitas lain? Ikut organisasi. Organisasinya Gerakan Pesantren Sehat. Relawan seperti itu Bang. Oh, relawan juga. benar, Oke. Nah, Bella ini kan adalah seorang putri hijabfluencer Jambi 2023. Nah, apa sih yang memotivasi Bella? Perspektif apa sih yang membuat Bella itu memang harus terus berkarya, harus terus berprestasi? Apa yang mendasarinya Bella? Kalau dari pribadi Bella sendiri ya, karena Bella tuh udah lama vakum Bang. Oh, emang sempat kemana tuh selama vakum? Tahun 2018 itu pernah jadi juara 2 duta genre. Oke. Terus kok ngerasa udah 5 tahun kok nggak ada perubahan gitu kan. Kayaknya aku harus menunjukkan kalau aku tuh ada gitu. Aku juga punya value, aku juga punya prestasi yang bisa membanggakan kedua orang tua. Jadi akhirnya kemarin ikutlah kegiatan Putri Hijabfluencer Provinsi Jambi. Niatnya awalnya coba-coba. Oh. Tapi karena memang benar-benar pengen membuktikan, akhirnya alhamdulillah kepilih menjadi juara 1 dan mewakili Provinsi Jambi ke tingkat nasional. Nah, kan Bella sempat vakum tuh 2018, akhirnya 2023 tergerak kembali. Iya, benar-benar. Nah, yang buat Bella itu tergerak apa sih motivasi terbesarnya, dan apa sih yang diinginkan dari seorang Bella supaya nantinya bisa bermanfaat untuk masyarakat? Ya kemarin tuh sempat insecure juga sama teman-teman. Terus Emang teman-teman ngomong apa? Kok kamu bisa insecure? ya maksudnya tuh kok Bella nggak diajak berteman sama mereka yang punya value-nya, ya ada yang S2, ada yang dokter. oke. Terus kok aku cuman sarjana gitu kan. Terus Tapi Bella- jangan apa salah loh, sarjana Iya. sekarang malah walaupun sarjana S1 ya, tapi juga bisa
buka usaha, Iya, benar. menciptakan peluang kerja bagi orang lain. Bahkan orang yang mohon maaf ya, yang mungkin tidak menyentuh pendidikan S1 aja banyak loh yang Iya. bisa berhasil ya. Yang jadi pengusaha sukses. Ya awalnya dari situ Bang, dari ocehan omongan orang. Oke. Ya di gimana ya? Berarti kamu direndahin gitu. dibully ya? Iya bener. Terus ya karena kesal, sakit hati ya Bella tuh pengen buktiin, oh Bella tuh ada loh nilainya Iya. juga. Nah, akhirnya ikut kontes ini. Oke. Jadi Bella tergerak lah ya untuk membuktikan Benar. bahwa Bella juga punya kualitas, Bella juga harus bisa untuk memberikan manfaatnya Iya, benar. kepada masyarakat, terutama di hijabfluencer ini. Iya, Tapi hijabfluencer ini apa sih sebenarnya, Bella? Oh boleh nih Bella share. Boleh Jadi dong. Putri Hijab Fluencer ini kan terdiri dari 3 kata. Putri, Iya. hijab, dan influencer. Oke. Jadi Putri ini dilambangkan sebagai sosok perempuan yang anggun, yang memiliki attitude baik. Oke. Sedangkan hijab ini otomatis perempuan muslimah yang Oke. menggunakan hijab. Identitas perempuan Iya, muslimah ya. Iya benar. Influencer ini orang yang bisa memfluencer, yang bisa memberikan dampak positif kepada masyarakat. Jadi kalau digabungi Putri Hijab Influencer adalah sosok perempuan muslimah yang menggunakan hijab, yang memiliki attitude baik dan bisa menginspirasi seluruh masyarakat, seluruh perempuan muslimah di Provinsi Jambi. Oke, jadi menjadi sebuah role model. Iya, benar. Amin. Terutama di Jambi, apalagi ini katanya sampai ke tingkat nasional kemarin ya, Iya, Bel ya. iya. Kalau ke tingkat nasional kemarin bulan berapa, Bella? Bulan 11 tanggal 25, Oh, sudah lewat ya. sebulan yang lalu. Oke lah, nanti kita akan bincang lagi yang Oke, banyak sama Bella. siap. Jangan-jangan dokter gigi tertarik nih mau ikut Putri Hijab Influencer ya. Iya, mumpung masih muda ya. Mumpung masih muda ya. Iya, mumpung- Tapi sebenarnya aktivitas dari dokter gigi ini apa aja sih selain ada klinik ya? Terus aktivitas lainnya apa lagi? Kalau sekarang sih emang saya lebih fokus ke praktek ya, karena kan saya megang sendiri prakteknya, jadi memang segala sesuatunya dari pagi sampai malam tuh emang saya yang megang kendalinya gitu. Karena sekarang juga alhamdulillah prakteknya udah mulai buka dari siang juga. Betul, dan sudah mulai rame loh pemirsa ya. Iya, terus ya saya siang juga masih ada berpraktek di praktek Tempat. milik sejawat lain gitu. Selain itu juga ya paling saya menyibukkan diri di organisasi di dokter gigi juga, Persatuan Dokter Gigi Indonesia. Terus juga sekarang lagi sibuk ngurus-ngurus usaha kuliner aja. Luar biasa. Udah dokter, udah buka kuliner, terus juga dari usaha buka klinik dan juga buka kuliner pasti banyak banget ya masyarakat yang kerja di situ. Iya, Jadi membantu alhamdulillah. mengurangi angka pengangguran ya, Iya. dokter. Tapi dokter, sebenarnya apa sih yang memberikan motivasi dan juga bagaimana sih untuk menguatkan mental? Kan di sini kan kita lihat kan dokter ini kan masih muda ya, masih muda terus juga bisa membangun sebuah klinik sendiri dan juga di situ juga ada perekrutan tenaga kerja. Nah, yang memberikan kekuatan mental itu sebenarnya dari mana sih, dokter? Karena emang dari zaman kuliah dulu sih Mas Hamzul, emang kayak ini tamat goalsnya pengen punya sendiri gitu. Oh, sudah direncanain berarti ya? Jadi kan saya kan tamat kuliah itu tahun 2020, terus kan nunggu sertifikat segala macam, maksudnya hal-hal yang membuat saya baru boleh berpraktek itu kira-kira di tahun 2021, itu saya udah mulai kerja. Zaman COVID dong ya? Benar sekali, saya aja wisudanya pakai laptop. Oh, daring ya? Nah, terus ya dari awal kan ya juga saya nggak langsung yang berdiriin praktek itu enggak. Iya. Jadi kerja tempat orang dulu. Yang pertama ya kita mencari pengalaman dulu nih kan, mencari pengalaman, ngerjain pasien, terus juga melihat nih, maksudnya gimana ya cara memanage sebuah praktek dokter gigi gitu kan. Selain itu juga sambil nabung ya Mas Hamzal ya, Betul. karena tidak ada yang murah ya Mas Hamzal ya. Apalagi peralatan dokter gigi itu Iya, mahal-mahal benar semua ya? sekali. Tapi emang dari awal tuh emang kepengennya punya sendiri, kalau bisa punya sendiri. Ya alhamdulillah dari tahun 2021 kerja, terus belajar ya alhamdulillah Allah kasih kemudahan jalan di pertengahan tahun ini, alhamdulillah bisa berdiri sendiri dan itu emang bener-bener manage-nya dari nol banget. Maksudnya benar-benar nabung dari nol, terus nyari semuanya tuh sendiri gitu. Terus alhamdulillah kemarin juga grand opening-nya MC-nya keren banget lah. Oh iya ya? Iya. Ya ampun, kapan grand opening-nya kemarin? Oh, bulan Juni kemarin. Di tahun ini ya? Iya, di tahun ini, tanggal 4 Juni. Oke, berarti ada sebuah keberanian. Keberanian ini terbentuk mungkin melihat juga dari berbagai pengalaman-pengalaman sebelumnya ya. Karena belajar dari pengalaman. Betul. Dokter juga tadi bilang bahwa dokter juga
juga sempat berada di beberapa Praktek klinik sejawat lain. ya. Banyak, saya maksudnya banyak udah saya kerja Iya, di tapi tempat menurut sejawat. informasi yang saya dapatkan ini ya, dokter ini katanya pagi dia ada di sini, siang ada di sini, sore ada di sini dulu. Iya, sebelum ada klinik sendiri ya. Iya, benar. Tapi ketika ada klinik sendiri, udah netapnya di sini, Siang, tapi ada malam. beberapa Iya. sejawat ya. Benar. Tapi yang memberikan kekuatan apa sih dokter? Karena kan kalau kita lihat mobilitasnya kan agak padat ya, dari pagi sampai sore, kadang malam juga ada nggak sih? Iya. Itu yang Sekarang memberikan malam ya, Mas Alvin. sekarang malam ya. Tapi kalau kemarin juga sempat malam kalau nggak salah di daerah Jelutung ya. Iya, benar. Nah, yang memberikan kekuatan dan juga tetap menguatkan supaya tidak mudah pesimis itu apa sih dokter? Cita-cita dan pengen membalas semuanya ke orang tua gitu. Maksudnya kan ibu saya kan udah susah-susah nih nguliahin dulu, jadi kayak pengen ini loh Bu, yang ibu dulu ada susah buktinya kuliah. ya. Iya benar. Selain itu juga pastinya pengen menolong orang banyak, itu sudah pasti gitu. Pengen membantu membuat orang-orang senyumnya jadi lebih pede gitu. Ya nggak Mas Hamzah? Betul sekali. Saya juga senyumnya pede gara-gara berkat dokter gigi Masya Allah. Oke, saya ke Bella lagi nih, Bella. Nah, kalau Bella ini kan ada piala nih 2 di depan, Bel. Ini piala apa aja nih, Bel? Kalau yang ini dia terbaik. Diangkat dong, Bel. Gak apa-apa, boleh. Bel. Boleh dong. Izin ya. Nah, Yang kalau ini? yang ini terbaik 1 Jambi. Terbaik 1 Jambi. Iya, karena kan Oke. Bella juara 1 provinsi Jambi, jadi dapat Oke, piala ini. dapat piala ini. Oke. Benar. Selanjutnya ini ada piala yang kedua. Yang kedua, Ini Bel. terima kasih. Agak berat ya pialanya ya. Ini perjuangannya juga berat untuk Perjuangannya dapatin berat. piala ini ya, dokter ya. Ini top 25. Top 25. Iya. Ini Jadi- di Jakarta. Iya, Jakarta. Oke. Karena kemarin pesertanya lebih kurang 70-an. Oh, banyak ya? Iya, banyak. Berarti kemarin dari seluruh Indonesia. Ada sebagian provinsi yang tidak ngirim. Oh. Jadi kemarin sekitar 25 provinsi. Jadi setiap provinsi itu ada yang ngirim 3 sampai 4 orang, Bang. Oh, kalau Jambi dikirim berapa? Satu. Kami sendiri. Cuman Bella sendiri. Kami sendiri yang sendirian pertama kali naik pesawat loh, kemarin pertama kali loh, Bang. Oh, pertama kali naik pesawat Sendiri. Iya, sendirian. pertama kali lagi. Cewek lagi ya. Masya Allah. Ini keberaniannya patut diapresiasi ya. Masya Allah. Dan akhirnya juga bisa membawa piala untuk Jambi. Iya. Nah, ini perjuangannya dapat piala ini gimana, Bel? Ceritain dong, Bel. Perjuangan dari Jambinya. Dari ternyata Jambinya. berat, Bang. Banyak tangisan sih sebenarnya. Seberat ini ya, seberat Iya, seberat pialanya. pialanya. Karena kan untuk keajaiban nasional yang kita tahu pasti banyak pengorbanan. Belum lagi pasti ujung-ujungnya ke biaya. Dan itu biayanya Nggak sedikit nggak ya. sedikit. Karena pasti ada aja jalan Iya. sehingga banyak yang support Bel ya. Iya, Tapi benar, nanti kita lanjutin ya Bel, cerita Oke, dari Bella. siap. Kami akan kembali lagi pemirsa usai pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Kabar Jambi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Kabar Jambi. Kita masih berbincang perempuan zaman now, masih bersama Bella, putri hijabfluencer dan juga dokter gigi Rizky yang merupakan seorang dokter gigi muda. Kita lanjutin lagi Bel, tadi sempat terputus ya Bel. Iya, benar-benar. Tadi Bella bilang bahwa memang ada sejumlah pihak-pihak yang memberikan support sehingga Bella akhirnya berangkat terbang ke Jakarta. Yes, benar. Gimana tuh ceritanya Bel? Kan awalnya tuh memang bener-bener Bella bingung nih, Bang, gimana dapat support sebanyak yang harusnya Bella bawa. Iya. Tapi karena Bella percaya Allah tuh bakalan bantu, Allah tuh bakalan bantu apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Jadi keberangkatan ke nasional ini karena Bella butuh, karena akan membawa nama Jambi. Kalau Betul. Jambi nggak dibawa, bakalan nanti pas dipanggil Nggak ada. ya bener kan, bakalan buruk nama Jambi. Akhirnya Bella berusaha cari sponsor sana sini. Awalnya nangis kan, karena emang bener-bener nggak ada. Terus Bella ada bunda nih, kata bunda, coba dulu jangan cengeng gitu. Kita kan belum mencoba. Ya dari sponsor, dari pihak terutama Bella mengucapkan terima kasih sama Bapak Gubernur. Karena Bapak Gubernur sudah mensupport penuh dari pemerintah untuk keberangkatan Bella. Lalu disupport lagi sama Bapak Edi Purwanto, Ketua DPRD Provinsi, lalu ada Ketua DPRD Batanghari, Bupati Batanghari, terus dari Wali Kota Jambi, dari
keluarga-keluarga Bella, terutama masyarakat Desa Mersam itu benar-benar supportnya penuh banget. Oh, Bella dari Mersam? Iya. Oh, baru tahu juga ya Bella dari Mersam. Gadis Mersam, Bang. Tapi apa yang meyakinkan Bella? Bella berarti sehari-hari waktu kecil di Mersam gitu? Iya, di Mersam. Di Mersam, tapi bisa berangkat ke kota dan juga berangkat ke ibu kota. Apa tuh yang memberanikan Bella? Kan awalnya Bella kuliah di Jambi ya, Bang. Terus kemarin setelah sidang, sempat Ibu Bella nyuruh ngajarnya di Mersam aja. Tapi Bella tuh logikanya gini, kalau Bella udah nge-stuck di dusun, di Desa Mersam, pasti relasinya kurang luas. Iya. Terus juga pemikiran Bella juga tidak terlalu seluas sekarang. Dan Bella mungkin tidak akan mengikuti event ini. Karena kan Bella mengikuti event ini karena Bella di Jambi. Iya. Karena banyak relasinya kan. Terus ya harus berani, hidupnya cuma sekali. Ya coba aja, kalau gagal berarti coba lagi gitu. Terus kemarin ke Jakarta sempat mikir gini, nggak ada ya yang mau nemenin Bella gitu. Kan pertama kali sendiri, nggak tahu nih mau Nggak sama ada yang siapa. mau ngurusin Iya, ya. bener. Biasanya kan kalau ada pageant gini kan ada Ada tim yang ngurus. official Iya, ya, tim tapi official ya. nggak ada, Bang. Tapi memang benar-benar nggak ada. Nggak Bella ada. berangkat sendiri, berjuang sendiri. Bener-bener. Tapi kita bangga juga ya karena Bella sudah bisa mendapatkan 25 besar ya Iya, benar, di tingkat nasional. Nah, selain itu juga dapat penghargaan apa lagi Bella? Oh iya, kemarin Bella dapat penghargaan top 10 putri berbakat. Top 10 putri Iya. berbakat. Oke. Top 10 putri berbakat Indonesia. Kemarin kan sempat Bella bilang sama Abang, kalau yang lain nampilin 1 bakat, Bella akan nampilin 2 bakat. Oke, Kalau jadi yang lain- bakat apa tuh yang Bella tampilin kemarin? Pas online kemarin Bella nampilin silat, Heeh. nari, Oke. terus melukis, memanah, Oh, banyak ya. berkuda. Berbakat. Berbakat sekali ya. Jadi emang benar-benar berbakat karena bakatnya banyak ya. Terus Itu secara daring. kemarin dibikin dalam video klip video. Oh, oke. Terus kepilihlah 10 besar yang akan tampil di nasional. Jadi Bella tampil di nasional. Jadi kebetulan kemarin yang support nari itu dari Bapak Kepala Taman Budaya Jambi Oke. yang udah memberi pelatih nari Bella sehingga Bella bisa latihan nari dan membawa tari piring 7. Jadi waktu offline Bella nampilin silat sama nari aja. Oke. Jadi pakai baju nari dalamnya, luarnya pakai silat. Setelah silat langsung dibuka, langsung nari. Oke, jadi ada perpaduan Iya, benar. kesenian Silat, ya yang iya. ditampilkan dan Silat juga bakat-bakat dari Bella itu dipertunjukkan juga Iya, sehingga mengantarkan Bella menjadi 10 besar Putri berbakat Indonesia. Nah, tapi saya pengen tahu juga nih arah dari Putri Hijab Fluencer ini ke depannya itu seperti apa sih dan misinya yang akan dijalankan itu apa sih, Bel? Oke, karena misi Putri Hijab Influencer Indonesia ini kan istiqomah. Jadi dia sebagai influencer, sebagai role model kepada perempuan muslimah, terutama karena Bella di Provinsi Jambi. Karena banyak nih perempuan, nggak jauh-jauh ya perempuan di Provinsi Jambi yang kadang lepas pasang hijab, kadang dia membuat karirnya terbatas dengan menggunakan hijab. Sedangkan Bella ingin membuktikan bahwa perempuan berhijab juga bisa berkarir, juga bisa menjadi pengusaha, menjadi seperti ibu dokter yang cantik ini, Masya Allah. Iya. Karena ada nih kalau silat kemarin tahun berapa ya ada fenomena tidak boleh menggunakan hijab ketika silat. Makanya pas tampil berbakat kemarin Bella menggunakan silat pakai hijab. Nah, di sini juga ada misi dari Bella tidak hanya mengajak dari generasi-generasi yang ada di Jambi untuk tetap istiqomah Iya. menggunakan hijab dan juga tetap berprestasi walaupun menggunakan hijab. Iya, benar-benar. Tetapi juga ada misi untuk melestarikan budaya dan juga kesenian. Iya, benar-benar. Karena budaya dan kesenian Jambi itu ditampilkan di sana ya. Iya, Bel? benar. Kemarin yang tari piring 7 ini adalah tari piring yang sudah punah. Oh, Itu hampir punah iya, ya kali hampir ya? punah. Jadi kemarin Bapak Kepala Taman Budaya Jambi Itu dari mana kalau boleh tahu? dari Tebo. Tebo. Mm-mm, Nah, itu maknanya apa, Bel? Karena kan saya juga baru dengar nih, mungkin Dokter Gigi juga baru dengar Iya, ya, kamu tari kalau piring piring 7. biasanya Kalau dari selama Minang ini ya? kan ada dari Sumatera Barat, Iya, tari benar, piring benar, yang benar. diinjak-injak piringnya Iya, ketika iya, mungkin iya. ada acara-acara adat atau acara pernikahan itu ditampilkan. Iya. Tapi kalau ini gimana, Bel? Jadi Bella tuh piring sama kipas. Jadi dikombinasikan jadi bermakna bahwasanya kita tuh harus berhati-hati dalam
menggapai sesuatu. Oke. Jadi ini nanti Bella piringnya ada 7 Bang. Bella ada memijak 7. sambil nari, piringnya 7. Kalau ada dokter gigi dipakai untuk usaha tuh piringnya. Makasih loh. Karena ada usaha kuliner kan. Benar. Jadi ketika Bella harus melangkah nari di atas piring, kalau misal tidak hati-hati maka piringnya akan pecah. Oh, gitu. Dan tidak akan seindah tarian yang akan Bella tarikan di atas piring. Oh, berarti itu bedanya ya. Maknanya, Berarti iya. piringnya tetap ada dan nggak pecah Nggak walaupun pecah. diinjak. Iya, Bella injak. Oh, tadi Di 7 perpaduannya pakai apa? Kipas. Kipas Iya, ya. jadi kalau misal kita berhasil melewati rintangan piring tadi, maka akan seindah kipas yang Bella mainkan. Seperti itu kehidupannya. Oke, nah kita dapat informasi juga nih ya dari Bella bahwa Jambi itu juga sangat kaya Iya, sekali benar-benar. dengan keseniannya dan kesenian-kesenian yang mungkin apa ya tidak diminati Iya, iya. orang lagi, diangkat lagi nih sama generasi-generasi muda yang ingin melanjutkan prestasinya di tingkat nasional. Malahan kemarin Bang ada yang bilang, kenapa bawa piring 7 katanya. Itu kan lebih identik sama Sumatera Barat. Nanti kamu di ini loh, di diskualifikasi katanya. Oh enggak kok, saya akan membuktikan bahwa Jambi juga ada tari piring 7. Iya. Jambi juga ada tari piring yang dibawakan oleh Kabupaten Tebo. Iya, kearifan Banyak. lokal Iya. masing-masing berbeda ya. Benar-benar. Dan walaupun sama juga itu adalah kekayaannya. Iya, ya. benar-benar. Baiklah, dokter. Nah, Mas Amzul. dokter kayaknya termenung banget ya dengar cerita dari Iya, Bella ya. takjub saya, Takjub Masya ya. Allah gitu ya. Tapi perjuangannya. pernah nari juga nggak sih dokter? Oh pernah Mas Amzul. Pernah ya. Sama sahabat saya. Tapi dokter, kan kita tahu ya bahwa saat ini yang menjadi tantangan seorang wanita itu adalah insecure. Iya. Oh, Ya, iya, benar. kadang juga banyak nih orang-orang di luar sana yang mungkin mohon maaf ya kadang ada yang meremehkan, terus juga mungkin ada yang underestimate dan lain Benar. sebagainya. Tapi gimana sih cara dokter melawan insecure tersebut dan juga tetap meneguhkan diri sehingga ya dokter tetap fokus dengan karirnya gitu. Gimana dokter? Kalau insecure tuh kayak untuk zaman sekarang tuh emang anak-anak zaman sekarang tuh apa-apa insecure Ya. gitu kan. Kalau menurut saya sih insecure itu emang buat orang-orang yang nggak pede aja gitu, nggak pede ya, maksudnya nggak percaya dengan kemampuan yang ada pada dirinya sendiri. Iya. Gitu. Kalau misalnya Mas Amzul tadi ngomong masalah insecure ya, pasti itu juga pernah lah terjadi di saya, maksudnya di usia saya yang masih belum terlalu senior. Oke. Maksudnya kan ya jenjang karir ini ada yang baru-baru masih junior, terjun ya. ada yang baru-baru terjun, ada yang senior gitu kan. Ada tingkatannya. Ada tingkatan lah. Oke. Ya menurut saya sih kita tuh harus percaya diri aja dengan kemampuan yang kita miliki. Yang pastinya kita harus bersikap itu sesuai dengan kaidahnya lah. Misalnya kalau misalnya dulu saya itu terjun di dunia kedokteran gigi ini saya masih junior, yang pertama yang harus saya lakuin ya saya harus menghormati dulu nih semua senior-senior. Harus ada attitude ya. Bener, attitude tuh nomor 1. Ya nggak, bener nggak Mas Amzul? Apalagi kalau misalnya kita yang penyedia jasa ini ya. Iya. Terus saling menghormati, terus juga kita nggak lupa untuk belajar dari senior-senior ini. Kan nggak ada salahnya dong kita mendekati senior untuk nanya, ini gimana sih membuat pasien nyaman itu gimana sih? Membuat praktek yang nyaman sehingga pasien itu mau balik lagi gimana sih? Berarti Nggak ada intinya yang harus salah. berani bertanya. Benar. Dan juga harus rajin belajar. Benar, harus rajin belajar. Karena belajar emang nggak ada habisnya sih, Betul Mas sekali. Amzul. Baiklah, nanti kita lanjutin lagi ya dokter ya. Seperti kita mau istirahat dulu sebentar. Nanti kita akan lanjutkan kembali pemirsa perbincangan kami bersama dua tamu hebat kami hari ini. Usai pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami di Kabar Jambi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Kabar Jambi. Nah, kita lanjutkan kembali berbincang bersama perempuan zaman now, Bella dan juga dokter gigi Rizky. Nah, dokter, tadi kan sempat terputus nih. Tadi kan ada tips lah ya untuk generasi-generasi muda dan juga pemirsa, terutama perempuan-perempuan supaya nggak insecure. Tadi yang pertama adalah percaya diri, Benar, serta juga percaya harus mau belajar dan juga harus aktif bertanya dengan yang lebih senior. Iya. Selanjutnya apa lagi nih tips dari dokter nih? Selanjutnya ya upgrade diri terus-menerus deh, Mas Amzul. Karena menurut saya nggak hanya di bidang kedokteran gigi ya, kayaknya di semua bidang deh kita tuh emang harus upgrade diri dan harus mempelajari sekarang tuh yang lagi hits tuh apa gitu.
Betul, Biar betul. kita nggak ketinggalan. Mengikuti zaman. perkembangan zaman Benar penting ya. sekali. Itu penting banget sih menurut saya. Gadget kan sudah canggih Iya, ya. benar. Masa gadget canggih kitanya ketinggalan ya? Nah benar, saya aja ya sekarang itu Mas Amzal, saya benar-benar memanfaatkan media sosial banget sih. Maksudnya untuk promosi gitu. Mungkin kalau misalnya zaman dulu kan kita banyak Kita tahu pakai dokter brosur gigi. nggak Iya, sih? benar, Kalau pakai nggak tuh brosur. iklan di koran Iya. biasanya ya. Kalau sekarang tuh kan udah lebih gampang ya. Bahkan pasien-pasien saya itu aja setiap bulan itu emang kebanyakan tuh taunya dari sosial media. Alhamdulillahnya gitu. Berarti banyak juga dong yang booking online ya. Iya, memang harus booking online via WA maksudnya. Oke, jadi memang harus Online ya. upgrade Bener. kemampuan. Harus percaya diri. Harus percaya diri. Harus attitude-nya juga harus tetap nomor 1. Terus harus upgrade kemampuan. Oke, gitu. berarti di praktek dokter ya, di klinik dokter itu yang dikedepankan adalah pelayanan yang excellent ya. Iya, benar. Excellent service ya. Excellent service. Kita harus kasih semua itu yang terbaik untuk pasien gitu. Dari awal pasien itu masuk kita udah harus kasih yang terbaik pokoknya. Oke. Sampai pasiennya masuk diberikan tindakan sampai pulang lagi itu harus yang terbaik. Tadi ada yang penasaran kalau mau ketemu dokter tuh di mana katanya. Oh iya. Gimana ya Mas Amzal? Kalau kemarin mungkin lokasi kerja dokter ini kan terpisah banyak Iya, tempat ya. benar, iya. Tapi kalau sekarang kan ada yang lebih prioritas satu tempat ya. Benar. Di mana sih dok? Di Kalau mau ketemu Kebun dok? Handil ya. Oh, di Mas Kebun Amzal. Handil. Iya. Oh, Nama oke. prakteknya Dokter Gigi Rizky ya. Sesuai nama ya. Iya. Disyukurin namanya, gitu. Dipakai, di-up gitu namanya. Iya. Oke. Boleh ya yang Boleh mau? dong ya. Oke, kita lanjut ke Bella nih. Kalau tadi kan ada tips tuh supaya nggak insecure. Nah, kalau Bella ngatasin insecure gimana, Bel? Kalau Bella sendiri ngatasin insecure, jangan pernah banding sama orang lain. Oh. Itu poin pertama jadi Bella. banding Iya. ke ya? Jangan dibanding. Misalnya nih pernah nih lihat di sosial media, oh cantik banget. Kaca diri, oh aku juga cantik. Iya, benar. karena setiap orang tuh punya ciri khas dan juga kualitasnya masing-masing tergantung bagaimana mengasahnya ya. Iya, Sama kayak pisau. Pisau kan kalau dipakai untuk, kalau semakin diasah kan semakin berfungsi ya. iya, Tapi benar. kalau tidak diasah tidak berfungsi. Tidak berfungsi. Terus kalau misalnya insecure melihat orang yang lebih pintar, berarti kita harus upgrade diri, harus belajar lagi lebih banyak lagi. Mereka mungkin pintar karena mengorbankan jadwal tidurnya, jam tidurnya untuk belajar. Masa mungkin insecure bagi Bella bisa membuat kita tuh bangun lagi. Kan Iya. ada sisi positif, sisi negatifnya. Kita ambil sisi positifnya. Oh, aku insecure sama dia pintar. Dia bisa melanjutkan ke luar negeri. Iya. Kenapa aku tidak? Kita sama-sama makan nasi. Kita Oke. sama-sama manusia. Iya. Berarti kembali ke diri kita sendiri. Kamu mau nge-stuck seperti ini atau mau berusaha seperti dia, seperti ini. Iya, jadi memang harus ada action nyata. Iya, actionnya tuh jangan cuma diem Jangan aja. kita insecure gara-gara kita adalah kaum rebahan ya. Iya. Nggak scroll TikTok mulu ya. Scroll Samsalnya. TikTok dan itu yang bikin kita malah makin insecure ya. Iya. Berarti harus ada actionnya ya. Tapi sebenarnya kan insecure ini juga dihadapi karena ada beberapa faktor-faktor dari luar, terutama juga dari pergaulan ya. Iya, lingkungan. Nah, sebenarnya kalau Bella juga memanage pergaulan itu seperti apa sih? Karena biasanya kalau pergaulan kita itu baik, maka nanti mereka juga akan memberikan support dan juga mengarahkan kita ke hal baik. Sementara kalau pergaulan kita itu mungkin tidak baik, malah nanti bakal menjerumuskan gitu. Iya, benar. Nah, manage pergaulannya seperti apa? Kalau Bella yang seperti Bella bilang awal, Bang. Kan pergaulan Bella, teman Bella ada yang dua, ada yang dokter. Bella kan insecure. Tapi insecure Bella bukan karena Bella menjauhkan diri dari mereka, enggak. Tapi Bella membuktikan Bella ikut Putri Hijab Provinsi Jambi. Oke. Aku juga punya value, aku juga harus seperti mereka, harus balance, harus seimbang. Jadi agar mereka tidak malu berteman sama saya, agar saya juga pede berteman sama mereka. Intinya belajar. Kalau misalnya ada teman yang toksik, teman yang Bella anggap aku kalau bersama dia jauh nih dari Allah, aku bersama dia sepertinya banyak main, ya udah tinggalkan aja. Karena teman-teman yang baik itu teman yang mengingat kita kepada Allah gitu loh. Karena Bella basicnya bukan dari pondok pesantren, tapi Bella ngajar tahfiz Quran. Jadi emang benar-benar cari teman lah yang mengingatkan kita kepada Allah. Kalau misalnya enggak, ya udah tinggalin aja. Sesuai dengan misi hijabfluencer juga ya Iya, Bel ya. benar, Berarti Bella sekarang juga mengajak untuk generasi-generasi muda lainnya ya, untuk ya bijak dalam memilih Iya, teman benar, juga, bijak juga untuk memanfaatkan waktu. Iya, benar. Tapi misi yang sudah dijalankan apa gitu Bel? Boleh diceritain nggak? Saat ini, kalau kemarin sih karena baru pulang dari nasional dan insya Allah awal tahunnya bakalan sering share ke beberapa sekolah, Oke. terutama yang usianya 17 ke atas untuk meneruskan
mahkota Oke. Bella gitu. Karena sebelumnya juga Bella sering sharing di pondok pesantren seberang. Bagaimana cara bagaimana cara kita menghilangkan rasa insecure, juga perjuangan Bella tuh sebenarnya gimana agar mereka juga termotivasi. Bella bukan merasa cukup dengan posisi sekarang tuh enggak, cuman Bella ngerasa pengalaman yang Bella dapat tuh tidak semua orang bisa dapatkan. Mungkin semua orang bisa ke Jakarta, tapi tidak semua orang bisa ke Jakarta bertemu dengan seluruh provinsi di Provinsi Jambi, di Indonesia, ya. Terus menjalankan misi yang sama, visi yang sama, dan lomba yang itu tidak diadakan di setiap provinsi, karena ada provinsi yang tidak mengikuti juga. Tanggung jawabnya besar. Sama-sama juga. ke Jakarta mungkin kesempatannya beda Iya, ya. beda. Dan Bella kemarin ketemu dari Sulawesi Selatan, Kalimantan, Bali, Riau. Kalau misalnya Bella ke Jakarta sendiri, ya pasti tidak bakal bertemu orang-orang hebat seperti mereka. Juga belajar dari mereka. Dan kamu juga bisa saling sharing ya Saling dengan sharing, teman-teman yang ada iya. dari berbagai provinsi di Indonesia, Benar-benar, sekaligus juga mengenali bagaimana keberagaman, terus juga bagaimana langkah-langkah selanjutnya supaya benar-benar. nanti memang benar-benar menjadi role model di Jambi ya. Oke, dokter. Nah, kalau dokter gimana nih kalau untuk memanage pergaulan, karena tadi kan dokter juga ada bergabung di organisasi dokter gigi, terus juga beragam kegiatan-kegiatan lainnya. Tapi cara dokter untuk memanage pergaulan supaya dokter tetap fokus nih, walaupun di luar sana banyak yang nyinyir ya dokter ya. Oh iya, lumayan sih Mas Anzul. Tapi pernah ya? Pernah. Pernah dinyinyirin orang, terus kayak ada nggak senang gitu gara-gara dokter buka sendiri ya. Tapi ngadapinnya gimana dok? Sebenarnya ya Mas Hamzah, kita tuh semakin dewasa usianya tuh sebenarnya circle pertemanannya juga semakin menyempit. Benar nggak Mas Hamzah? Iya, betul. Benar, kayak kena seleksi alam sendiri aja gitu ya. Terus kalau Yang tulus akan bertahan ya. Nah, benar itu. Jadi itu sih yang saya terapin sih di dalam hidup saya. Jadi kalau untuk pergaulan dan pertemanan itu nanti Bella juga akan merasakan seiring bertambahnya usia ya Mas Hamzulnya. Ngomong kayak udah tua banget gitu ya. Padahal cuma beda berapa tahun ya. Iya, lumayan lah beda umurnya. Oh iya. Lumayan, Jadi kalau menurut saya sih makin kita itu dewasa, makin kita banyak menjalani masuk ke dunia pekerjaan, organisasi dan segala macam, itu akan terseleksi alam sendiri. Mana yang akan membuat kita bertahan untuk berteman, mana teman-teman kita yang toksik, yang mungkin ya mengganggu kita lah, dalam artian mengganggu ya, misalnya dia membawa kita ke hal yang tidak baik. Betul. Gitu. Itu akan terseleksi sendiri sih, karena kita pun juga kan kalau misalnya udah dewasa ini udah masuk dunia kerja tuh paling kita ketemu teman-teman atau nongkrong tuh ya paling cuma weekend gitu-gitu kan. Selebihnya kan kita sibuk dengan dunia kerja gitu kan. Jadi kalau dari saya sih, kalau misalnya memang kita punya teman yang membawa toksik atau menjauhkan kita dari hal-hal yang baik gitu kan, ya udah lebih baik kita hindari saja. Bukan berarti kita ngeblok banget ya, maksudnya untuk yang bukan memutus silaturahmi ya, tapi intensitas ketemunya tuh agak dikurangi ya. Pasti untuk hidup kita itu kita akan memilih sesuatu yang baik, begitu pula dengan pertemanan. Gitu. Bahaya ya kalau misalnya udah toksik ya. Nanti mempengaruhi mental juga. Sekali. Kalau misalnya terbawa, apalagi cewek kan baperan ya. Benar, overthinking dan baperan cewek itu. Ketika dapat asupan yang tidak baik dari luar, itu akan membuat kinerjanya semakin menurun ya. Jadi gitu sih. Oke, jadi itu ya untuk menghadapinya supaya nantinya ke depannya tetap fokus dengan karir, dengan prestasi, dan karena fokus karir dan juga prestasi ini ke depannya juga masih banyak tantangan-tantangan yang akan dilalui ya. Tapi dokter, tantangan-tantangan ini kan bisa menjadi sebuah pelajaran ya bagi dokter juga kan, supaya lebih baik ke depannya. Lalu seperti apa langkah-langkah yang dokter lakukan supaya dokter tetap optimis dengan keberadaan klinik ini, dan juga bagaimana gambaran di masa yang akan datang? Mungkin ada goals lagi yang pengen diciptakan, karena goals yang dulu ini kan tercapai sekarang. Nah, goals yang di masa yang akan datang tuh seperti apa? Dan bagaimana caranya supaya goals tersebut bisa tercapai? Oke, kalau goals tuh setiap orang pasti ada terus ya. Pun yang kemarin udah kecapai, masih ada goals lagi. Jadi kan kalau sekarang itu kan saya statusnya itu praktek mandiri ya. Ibaratkan kursi gigi atau dental unitnya itu masih 1 gitu.
goal saya ke depan sih saya mau membesarkan praktek saya itu lagi gitu. Bisa untuk menambah 2 atau 3 dental unit lagi, menambah dokter-dokter lain dan tenaga kerja lain untuk join sama saya gitu, supaya bisa jadi klinik yang lebih besar lagi. Harapan saya seperti itu. Dan nanti kalau misalnya itu udah tercapai, amin sih, saya pengennya nanti bisa buka cabang. Mungkin di Pekanbaru atau di Mersam juga bisa. Iya benar, di dalam provinsi Jambi dulu aja, misalnya di daerah-daerah di Muara Tebo misalnya. Iya, kan. di Bungo ya. Iya benar sekali. Jangan lupa Batanghari ya dokter. Iya, tenang aja, doain aja ya. Iya, Nanti kita iya. doain supaya ada cabangnya gitu, supaya juga masyarakat itu dapat penanganan gigi lah gitu. Soalnya banyak itu pasien-pasien saya dari luar kota, jauh-jauh, itu kadang saya terharu loh liatnya. Jauh-jauh datang ke praktek saya tanya kenapa nggak di sana aja, saya bilang gitu kan, katanya di sana ya pelayanan medisnya masih kurang fasilitasnya gitu. Makanya saya tuh pengen Melebarkan lagi ya. pengen melebarkan supaya semua masyarakat Jambi itu bisa dapat semua perawatannya. Amin. Nah, ini kan salah satu ambisi ya, ambisi yang harus dicapai karena memang sudah tertuang dalam perencanaan dokter ke depannya. Amin. Tapi sebagai seorang wanita itu penting ya ambisi ya kalau menurut dokter ya. Penting dong. Kan Alasannya? Ya kan sekarang kan zaman udah berubah ya, udah bukan kayak zaman dulu lagi tuh yang wanita tuh cuman Iya, yang masak. saya bilang tadi kan logistik rumah tangga ya. Iya benar. Zaman sekarang itu kan udah ya harusnya merdeka dari semua bidang lah. Wanita pun juga harus merasakan merdeka gitu. Kita juga kalau misalnya udah berumah tangga kan kita bisa berbagi tugas dengan suami, misalnya harus saling memahami gitu. Tapi membagi waktunya gimana dokter antara urusan pribadi ya dengan urusan kerja? Iya. Seperti apa? Harus bisa membagi dong, harus bisa membagi. Kayak saya misalnya Dikasih gambaran dokter oh ya. iya gitu ya, oke. Kalau saya kan misalnya saya prakteknya dari siang sampai malam Iya. gitu kan. Kan pagi sampai siangnya saya free. Jadi saya masih ada waktu untuk keluarga, untuk ngurus. Pun juga sorenya itu saya biasanya habis maghrib kan. Jadi emang semua itu harus dibagi sih. Jangan sampai keterusan kerja terus juga jangan. Kalau misalnya Ntar lagi capek ya. ada libur ya kita libur, healing gitu Kayak kan. kemarin kan libur 2 hari ya. Iya. Jadi sempat healing ya dokter. Sempat healing. Nanti kalau misalnya kerja terus stres juga nanti. Iya, Jadi harus iya. pandai-pandai membagi. Oke. Harus ada yang diprioritaskan juga. Oke. Berarti semuanya akan berjalan seimbang ya. Benar sekali Mas Yang Hamzah. penting tetap bersyukur ya dokter Iya, ya dengan apa yang didapati saat ini. Alhamdulillah benar Mas Hamzah. Baik, Bel, kalau Bella nih kedepannya apa nih yang akan dibayangkan dari seorang Bella dan juga actionnya nanti bakal ngapain saja Bel? Oke, kalau dari Bella nih, sebenarnya goalsnya, mimpinya banyak. Ya. Cuman yang lebih Bella prioritaskan, Bella tuh ingin menuangkan perjalanan hidup Bella ke dalam buku. Oke. Jadi Bella pengen jadi seorang penulis, jadi seorang public speaker, dan akan melanjutkan studi S2. Oke. Jadi Itu sih jadi goals sekarang yang sudah ini dong, sudah belajar menulis ya. Iya. Dari kisah-kisah Bella juga ya. Bella pengen banyak yang tahu, bukan karena Bella pengen dikenal, bukan, tapi karena mereka akan mengambil sisi positif dari perjalanan hidup Bella. Gitu. Jadi menurut Bella manfaat dari satu ambisi itu apa sih? Manfaat dari satu ambisi, mungkin kalau manusia kalau udah tercapai ambisinya pasti berambisi lagi, karena manusia tuh identik tidak akan puas dengan apa yang mereka capai. Setidaknya kalau kita sudah menggapai misi, sudah menggapai ambisi yang ingin kita capai, kita merasa aduh alhamdulillah gitu, aku ternyata sebaik ini loh, aku ternyata bisa sampai di titik ini, dan kita tuh bisa tahu value kita tuh sampai mana. Karena kalau kita udah sampai value kita sebatas mana, kita bisa mencari teman yang bisa mengupgrade diri kita lebih baik lagi. Iya, oke. Nah, kalau untuk Bella sendiri nih, untuk upgrade dirinya, upgrade skillnya, Iya, benar-benar. itu apa yang dilakukan Bel? Misalnya nih, Bella kan mau S2 di luar negeri. Dari sekarang kan Bella udah les bahasa Inggris. Itu kan proses jenjangnya pasti tidak mungkin langsung daftar gitu, karena Bella udah 3 kali ditolak S2 gitu kan, beasiswa. Terus Nah, itu salah satu ambisi tadi iya, ya. benar. Walaupun Jadi kalau ditolak, belum dapat tetap coba iya, lagi udah ya. 3 kali Bang gagal. Karena mungkin kalau S2 dengan biaya sendiri pasti mahal. Mungkin biaya UKT-nya bisa lah, tapi kehidupannya segalanya Iya, pasti lebih betul. lagi. Jadi Bella berambisi untuk S2-nya itu harus mau nggak mau harus beasiswa.
kalau bisa ke luar negeri gitu. Doain ya Bang. Oke, mudah-mudahan tercapai ya Bel ya. Amin. Itu tahun depan ya? Iya. Insya Allah ya. Sebentar lagi tahun depan. Sebentar lagi tahun hari depan lagi, loh. 4 hari lagi. Oh iya, 4 hari lagi ya. lagi. Nggak kerasa ya. Semoga nanti di Iya. tahun depan apapun yang menjadi cita-cita Bella dan juga Dokter Gigi juga dapat tercapai ya. Karena memang kita punya harapan yang lebih besar Iya. supaya di tahun-tahun yang akan datang tuh harus lebih baik ya Iya, daripada benar-benar. tahun-tahun sebelumnya. Iya. Karena itu juga bisa menjadi modal bagaimana kita juga terus berupaya, jangan lupa belajar, berdoa dan juga Berusaha. sungguh-sungguh Iya, ya. benar-benar. Yang penting ada niat dulu ya. Iya, benar. Baik, nanti kita akan lanjutkan kembali pemirsa. Kami akan kembali lagi usai pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Kabar Jambi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Kabar Jambi. Namun sayangnya kita sudah berada di penghujung acara nih pemirsa. Sebenarnya masih banyak banget nih cerita-cerita dari Bella dan juga Dokter Gigi Rizky dengan pengalaman-pengalaman dan juga kiprahnya. Tapi sepertinya waktu kita terbatas ya. Mungkin boleh memberikan sebuah quote ataupun semangat nih kepada generasi muda supaya mereka tetap semangat walaupun mereka juga adalah seorang wanita, tapi wanita itu juga memiliki kesempatan yang sama di luar sana ya untuk berprestasi dan juga berkarir. Dari Bella dulu silakan. Oke, terima kasih. Karena sesuai dengan yang Bella pakai sekarang ini sebagai Putri Hijab Influencer Indonesia, jadi lebih khusus kepada perempuan muslimah di Provinsi Jambi. Jadi untuk teman-teman jangan lupa selalu menggunakan hijabnya sesuai dengan ajaran Islam dan jangan pernah mengesampingkan hijab untuk sebuah karir. Tapi buktikan bahwa wanita yang menggunakan hijab bisa menggapai karirnya dan tidak meninggalkan hijabnya untuk sebuah karir, karena bagaimanapun kita tuh hidup dunia hanya sementara. Jadi jangan pernah meninggalkan kewajiban dari Allah untuk sesuatu duniawi. Dan terus Bella akan membagi moto hidup Bella, bagaimana kalian teman-teman terkhususnya untuk Bella, jadilah pribadi 1% lebih baik dari hari sebelumnya. Oke, Terima luar kasih. biasa. Terima kasih Bella. Selanjutnya dokter silakan. Kalau dari saya ya Mas Amzul, setiap orang itu pasti punya cita-cita, pasti punya mimpi dan pasti punya keinginan. Dan semua orang itu punya kesempatan yang sama, punya jatah nasib yang sama. Tinggal semuanya itu gimana cara kita untuk merubah nasib kita aja. Semua itu tergantung dari usaha kita. Tidak semua orang yang berhasil itu berasal dari keluarga yang kaya, tidak semuanya berasal dari orang tua yang sangat pintar atau mampu gitu. Tapi semua orang yang berhasil itu sudah pasti adalah orang yang berusaha keras. Benar ya. Jadi untuk generasi muda, saran dari saya sih pokoknya kita harus terus berusaha dan terus belajar. Jangan pernah berhenti itu. Jangan lupa juga di samping itu kita harus selalu berkelakuan baik, harus selalu bersyukur dan berdoa. Insya Allah kalau misalnya semuanya kita jalani dengan giat, pasti goals atau cita-cita kita itu akan tercapai. Insya Allah. Amin. Dan juga harus menetapkan goals dari sekarang ya, Benar, apa yang mau dicapai harus dalam fokus. waktu ke depan ya. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak atas kasih, kehadirannya. Mas Amzul, Yang sudah pertama terima diundang. kasih Dokter Gigi Rizky Dwi Lestari. Makasih, Mas Nanti saya Amzul. mampir ya ke kliniknya ya. Sering ya, padahal ya. Bella boleh juga nih berarti? Ya, Bella juga bisa mampir ke kliniknya ya. Oke, terima kasih juga Bella, Putri Hijab Influencer Jambi 2023. Terima kasih juga untuk prestasinya ya, Terima karena kasih. sudah membanggakan Jambi di tingkat nasional. Nah, pemirsa, itu tadi perbincangan kami bersama dua tamu kita, perempuan hebat yang sangat luar biasa, perempuan zaman now, dan semoga kehadiran dari kedua tamu kita hari ini dapat memberikan motivasi dan juga inspirasi kepada pemirsa semua, terutama para perempuan agar bisa selalu berkarya, berprestasi, dan juga berkarir dengan sungguh-sungguh. Dan semoga apapun yang dicita-citakan juga dapat terwujud. Amin. Terima kasih telah menyaksikan Kabar Jambi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.